Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di pembelajaran seni budaya untuk kelas 10 di pertemuan yang kedua. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar, tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama. Semoga pandemi ini segera berakhir dan semua tetap sehat. Kita bersama-sama membaca sholawat munjiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afati wa taqdi lana biha min jami'il hajati wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang seni rupa terapan Nusantara. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang seni murni dan seni terapan dan bagaimana tabel klasifikasi seni. Dan saya tidak lupa untuk mengingatkan, sama seperti dengan kemarin, silakan absen di kolom komentar ya. Silakan tulis nama dan kelasnya masing-masing. Kemudian nanti akan saya berikan tugas untuk materi kali ini. Jadi simak videonya sampai selesai. Baik, kita mulai seni rupa terapan Nusantara. Salah satu seni rupa terapan Nusantara adalah kriya tekstil ya. Kriya tekstil itu, kriya itu masuk dalam seni rupa terapan Nusantara, dan kali ini yang kita bahas adalah batik. Oke. Dan ini adalah materi tentang seni rupa terapan Nusantara, batik. Nah, batik telah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, atau bahasa Inggrisnya Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity, sejak 2 Oktober 2009. Jadi, tanggal 2 Oktober itu diperingati sebagai Hari Batik karena batik sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya. Ya. Jadi kalau Hari Batik tanggal 2 Oktober itu karena batik telah diakui atau diberikan penetapan oleh UNESCO sebagai warisan budaya non-bendawi. Batik merupakan karya seni rupa terapan Nusantara ya. Mengapa disebut seni rupa terapan? Padahal kita tahu seni rupa terapan adalah seni yang harus mengunggulkan atau harus memikirkan fungsi gunanya. Nah, penyebutan seni rupa terapan pada batik ini adalah karena dalam prosesnya batik mempunyai pakem-pakem tertentu yang dipertahankan hingga saat ini, utamanya pada motif dan pola hias yang ada di batik tersebut. Jadi pola hias dari dulu hingga sekarang, batik-batik seperti ini adalah contoh batik parang ya. Ini adalah contoh batik parang, kemudian ada contoh batik Megamendung,
Ini adalah batik-batik yang dari dulu sampai sekarang tetap dipertahankan motifnya, tetap dipertahankan ciri khasnya, sehingga disebut sebagai seni rupa terapan karena tidak berubah ya, karena pakem-pakem itu masih dipertahankan. Oke ya, ini tentang pengertian batik ya. Pengertian batik, batik terdiri dari kata amba dan titik ya, sehingga bisa disebut bahwa batik itu adalah kata akronim. Kalau dalam bahasa Jawa itu akronim. Amba yang menulis, titik itu nitik atau berarti menulis titik, sehingga bisa disebut kalau pengertian dalam seni budayanya sendiri adalah gambar atau lukisan yang dibuat pada kain dengan bahan malam atau lilin dengan alat canting dan bahan malam menggunakan teknik celup ya. Karena yang kita bahas hari ini adalah batik tulis. Batik itu ada macam-macam, tapi batik yang merupakan karya seni rupa terapan Nusantara adalah batik tulis. Desain ragam hias untuk pola batik. Nah, pola hias itu merupakan unsur dasar yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam merancang suatu hiasan. Ya, polanya seperti itu. Motif hias merupakan pokok pikiran dan bentuk dasar dalam perwujudan ragam hias. Nah, ragam hias sendiri adalah pola hias yang menggunakan motif hias dengan keindahan tertentu pada suatu bidang atau ruang sehingga menghasilkan bentuk yang indah. Nah, pola hias, motif hias, dan ragam hias ini adalah yang membentuk batik itu sendiri. Ini nanti kita bahas kalau ada waktunya. Ragam hias itu apa, terus kemudian bagaimana cara mendapatkan motif itu seperti apa, bagaimana motif itu didapatkan, itu bisa dari berbagai macam teknik ya. Salah satunya adalah pendekatan deformasi dan juga ada stilasi. Nanti kita bahas kalau ada waktunya yang panjang ya. Nah, bahan pembuat batik ya. Jadi batik itu punya alat dan bahan. Alat dan bahan membatik itu ada banyak ya sebenarnya. Tapi harus dibedakan antara alat dan bahan, itu harus dibedakan. Kalau alat itu adalah sesuatu yang tidak habis dipakai, kalau bahan itu sesuatu yang habis dipakai. Untuk bahannya sendiri ini ada satu kain mori ya. Kain mori itu ya sama kayak kain kafan ya. Kain kafan itu kain mori itu. Itu adalah bahan untuk membuat batik. Yang pertama kain, kemudian ada malam atau lilin. Malamnya batik itu beda dengan malam-malam yang biasa dibuat boneka-bonekaan, itu enggak beda. Kemudian ada lilin ya sama dengan lilin putih yang biasanya kita tahu itu. Terus kemudian ada pewarna alami, ada pewarna buatan yang namanya naptol, kemudian ada pewarna buatan namanya indigo sol, dan ada yang namanya soda api ya. Soda api barangkali ada yang pernah pakai. Soda api itu biasanya untuk melunturkan cat ya. Mau ngecat baru itu dilunturkan pakai soda api dulu biar cat lamanya hilang. Itu pakai soda api. Terus kemudian nah ini ya, bedanya pewarna buatan yang naptol dan pewarna indigo sol itu satu. Kalau naptol itu nanti tekniknya pakai celup ya, dicelup, warnanya dicelupkan. Tapi kalau indigo sol itu pakai teknik yang namanya colet ya, dicolet. Nah, jelas ya. Jadi sebelum kita ke alat, jadi ini adalah bahan-bahan utama yang biasa dipakai untuk membatik. Satu kain mori, ada malam, dan ada pewarna, itu yang paling utama. Yang lain-lain adalah pelengkap atau pendukung untuk membuat batiknya. Alat ya, yang pertama dan paling utama adalah canting. Canting ini harusnya saya ada tapi lupa naruhnya. Ini gimana ya, ini aja lah ya, anggaplah ini canting ya, canting. Nanti saya tunjukkan bagaimana cara memegangnya yang benar seperti apa. Terus kemudian wajan, sama seperti wajan seperti biasa, tapi yang kecil ukurannya. Jadi wajannya cuma ukuran segini mungkin ya,
segini mungkin ukuran wajannya. Kemudian ada kompornya juga kecil. Yang dipakai ini umumnya adalah kompor minyak dan kompor listrik. Kompor gas nggak bisa ya, karena kompor gas itu terlalu panas. Kuas sama dengan kuas-kuas yang dibuat ngecat itu biasa. Dandang ya, dandang. Setrika, sarung tangan, dan gawangan ya. Gawangan itu bentangan kain ya, untuk membentang kain. Kalau batiknya kainnya lebar ya harus pakai gawangan, kalau enggak ya tetap bisa dipakai nanti ketika sudah proses finishing. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, jenis-jenis canting ya. Sebelum jenis-jenis canting, yang perlu diketahui adalah cara megang canting itu seperti apa. Megang canting itu seperti ini. Kelihatan ya? Nih. Nah, canting itu yang dipegang ujungnya itu seperti ini. Ya. Ini megang canting. Jadi ini yang pucuknya yang ada malamnya ya, ini ya. Ini. Ya. Kemudian ini yang jari kelingking nanti untuk tanam ya. Nanti nulisnya begini ya. Nulisnya begini. Canting. Oke ya, jenis-jenis canting. Yang pertama reng-rengan ya, digunakan sebagai proses awal membatik. Jadi reng-rengan itu untuk, kalau untuk pensil itu sketnya dulu. Jadi membuat pola sebelum ditembusi ya. Jadi membatik itu harus tembus dari atas bawah, itu harus tembus. Makanya kenapa megang cantingnya harus begini, karena biar nanti nggak nempel di tangan. Nempel di tangan gimana? Kemudian ada canting isen atau cecek ya, cecek bukan cecek. Ini untuk memberi motif. Jadi motif utamanya nanti taruh di canting cecek. Kemudian ada canting kelowong ya, digunakan untuk membuat pola utama dari batiknya. Jadi polanya itu, batik itu ada pola-pola yang biasanya utama, biasanya ada bentuk yang burung atau bentuk yang apa, itu biasanya menggunakan canting kelowong. Kemudian canting tembok atau canting tembokan, ini untuk blok. Jadi di blok, untuk memblok sesuatu yang luas itu butuh canting yang luas ya. Jadi canting-canting ini yang membedakan adalah ujungnya. Jadi ujungnya itu ada yang kecil, kalau tembokan itu besar ya, jadi keluarnya malam itu lebih besar lagi itu ya. Jadi canting itu ada banyak macam-macam, kegunaannya juga beda-beda. Nah, berikut adalah tahapan untuk membuat batik ya. Yang pertama, istilahnya yang digunakan adalah nyungging. Nyungging itu adalah proses membuat pola dari atau pada kertas ya. Pola menggunakan pensil dari awal ya, dari semua prosesnya itu diawali dengan nyungging, membuat pola di atas kertas. Setelah proses nyungging itu ada namanya proses njaplak atau njiplak. Nah, motif yang sudah digambar pada kertas nanti akan dijiplak di kain. Itu namanya proses njaplak atau njiplak. Jadi jiplak dulu. Kemudian yang ketiga adalah ngelowong. Ya, ngelowong ini adalah menggunakan canting kelowong yang tadi. Pembatik mulai melekatkan malam dan lilin sesuai dengan pola yang dibuat. Jadi ini mulai dilukis dengan menggunakan malam ya. Dilukis sesuai dengan polanya, semua selesai. Kemudian ngiseni ya. Ngiseni itu apa? Ngiseni itu memberikan motif-motif yang biasanya ngiseni itu motif-motif yang pendukung ya, motif-motif pendukung. Ada yang bunga, ada yang hewan, ada yang titik-titik ya. Itu digunakan untuk motif-motif yang melengkapi batik utama. Biasanya seperti itu. Ngiseni jadi isian. Lanjut mopok ya, mopok. Bagian ini adalah menutup bagian yang telah dicolet dengan malam. Nah, setelah dicanting selesai dengan malam, kemudian ada proses pewarnaan di sini sebenarnya. Proses pewarnaannya itu apa? Jadi warna itu ada yang naptol dan indigosol yang tadi pertama.
naptol dan indigosol itu beda ya. Kalau naptol itu untuk celup, kalau indigosol itu untuk colet. Jadi ini colet ini dilakukan di pertengahan, dan warnanya pun beda-beda ya. Warnanya ada warna yang colet indigosol dan naptol itu ada yang beda warna. Jadi ada warna-warna yang hanya bisa digunakan di indigosol dengan teknik colet. Nah, warna-warna tertentu itu dicoletkan dulu. Misalnya ada warna hijau atau warna-warna yang biasanya warna-warna agak gelap ya, agak unik warnanya, itu biasanya pakai colet. Terus kemudian istilah selanjutnya adalah nembok. Nah, setelah dicolet itu nanti ditembok atau ditutup lagi dengan malam. Tujuannya apa? Tujuannya nanti biar tidak campur warnanya ketika dicelup, karena proses selanjutnya itu nanti ada celupnya dengan naptol. Ya mungkin bingung ya karena kita nggak bisa ketemu langsung. Jadi intinya batik itu pewarnaannya bisa menggunakan naptol dan indigosol. Kalau ini pewarna buatan, naptol dengan celup, indigosol dengan colet. Bedanya colet itu nanti di pertengahan dilakukan, kalau celup itu nanti di akhir. Oke, setelah dicolet itu ditembok atau ditutup lagi dengan malam biar tidak campur warnanya nanti kalau ketika dicelup. Oke ya, di sini paham. Kemudian ngelir. Nah, ini proses ngelir ini dengan menggunakan teknik celup menggunakan naptol. Ya, naptol ini ada dua, nanti ada naptol dan garam naptol. Garam naptol ini nanti untuk setelah dikasih naptol itu nanti nggak ada warnanya, tapi setelah dicelupkan dengan garam itu nanti keluar warnanya. Ini warna keseluruhan, jadi nanti yang di tembok setelah dicolet tadi itu tidak akan masuk atau tidak akan kena warna karena sudah dilapisi. Nah, setelah proses selesai semuanya, proses selanjutnya adalah diluruhkan atau dihilangkan malamnya. Malamnya tadi dihilangkan. Kenapa kok harus dihilangkan? Ya kalau mau dipakai ya harus dihilangkan. Kalau nggak dihilangkan nggak bisa dipakai. Sehingga ini disebut dengan proses ngelorot atau meluruhkan malamnya tadi. Bagaimana caranya? Ya direbus dengan dandang tadi, ada dandang, direbus pakai air. Ya direbus pelan-pelan, direbus, jangan sampai terlalu keras karena nanti malamnya pecah ya. Nah, setelah selesai kemudian diangin-anginkan. Batik tadi diangin-anginkan supaya kering. Setelah kering, benar-benar kering sisa malamnya, kemudian dicuci bersih dan diangin-anginkan itu ya sampai kering, terus kemudian disetrika. Kenapa disetrika? Itu untuk menghilangkan malamnya biar benar-benar hilang. Setelah itu dikeringkan dan benar-benar kering, disetrika, bisa dicuci lagi, kemudian batiknya bisa dipakai, bisa digunakan, bisa dijahit pakai baju dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini ini adalah proses akhir. Jadi setelah semua prosesnya dari 9 proses tadi, batik siap digunakan. Ya, itu adalah tahapan-tahapan proses membuat batik tulis. Ya, seperti diketahui batik tulis adalah batik yang paling mahal, yang paling baik kualitasnya di Indonesia. Untuk batik-batik yang sering kita temui di pasar atau di swalayan yang lain sebagainya, itu adalah batik-batik yang dilakukan dengan proses yang lain, bukan dengan teknik celup atau bukan dengan teknik batik tulis. Dia menggunakan teknik yang sudah modern, menggunakan print. Ada yang menggunakan print, ada yang menggunakan sablon, ada juga yang menggunakan cap. Kalau cap itu masih masuk dalam batik tulis sebenarnya. Proses cap, batik cap itu masih masuk dalam batik tulis. Nanti mungkin ada waktunya kita membahas bedanya batik cap, batik tulis, batik sablon, batik print, atau batik-batik yang lain. Nah, untuk motifnya sendiri, untuk batik-batik yang tersebar di pasar-pasar atau di kain-kain tertentu, itu motifnya sudah campuran, motifnya tidak sesuai dengan pakemnya, sehingga
tidak disebut dengan batik terapan atau batik yang pakem. Nah, batik pakem sendiri itu adalah batik-batik yang punya motif dan nama-nama tertentu. Contoh batik parang. Batik parang sendiri itu batik yang punya banyak jenis ya, ada parang kusumo, parang rusak, parang jagat, dan lain sebagainya. Kemudian ada batik Megamendung, batik Bali, batik Madura, batik Jonegoroan, kemudian batik Loh Bandeng yang ada di Gresik itu batik Loh Bandeng, punya batik juga. Nah, itu adalah batik-batik yang bisa disebut dengan batik terapan atau batik seni batik terapan Nusantara yang pakem-pakemnya masih dipegang teguh sampai hari ini. Baik, anak-anak kelas 10, terima kasih. Itu adalah materi yang saya sampaikan pada pertemuan kedua kali ini. Sekali lagi jangan lupa like video ini, jangan lupa subscribe, jangan lupa komentar di bawah untuk absen. Dan untuk tugasnya ya, saya beri tugas, silakan mencari satu gambar batik, terserah mencarinya di mana, di internet bisa, di terserah, yang penting batik ya, batik terapan Nusantara yang ada nama-namanya itu ya, satu saja, terserah motifnya seperti apa. Kemudian batik itu silakan digambar di buku gambar. Buku gambarnya ukuran A4, sesuaikan dengan batiknya. Jadi nanti tugasnya silakan difoto dan dikirim WA ke HP saya. Silakan dikasih nama dan kelas di pojok kanan bawah. Oke, sekali lagi, cari satu gambar batik, kemudian gambar batik tersebut di buku gambar, kemudian tulis nama di pojok kanan bawah, foto tugasnya, kirim ke saya. Nanti kalau sudah kita bertatap muka, bisa kita apresiasi bersama nanti di kelas. Oke, sekian mungkin dari pembelajaran seni budaya kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.